Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di YouTube channel Alifia Nada Putri. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar Toharah kelas 7. Sebelum itu, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin, dan selalu semangat dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari dalam menuntut ilmu. Nah, dalam materi Toharah kali ini kita akan membahas apa itu Toharah, pengertiannya, dan cakupan-cakupan dari Toharah itu sendiri. Nah, untuk yang pertama tentu kita harus memahami apa sih itu toharah dan apa saja cakupan-cakupan dari toharah itu sendiri. Agar kita lebih paham apa itu toharah, tentunya kita akan mengetahui dari pengertian toharah itu sendiri. Itu akan dijelaskan, akan dipaparkan pada slide selanjutnya. Baiklah, agar kita paham apa itu toharah, untuk pengertiannya sendiri, toharah menurut bahasa adalah bersuci atau bersih. Maksud bersuci atau bersih di sini adalah bersih dari segala bentuk kotoran. Sedangkan menurut istilah, toharah adalah suci dari najis dan hadas. Nah, suci dari najis dan hadas di sini yaitu dengan mengerjakan wudu, mandi, dan tayamum tentunya. Sedangkan menurut syara, toharah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lainnya dari najis maupun hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Setelah kita pahami apa itu toharah tadi, maka kita akan mengetahui bagaimana atau melalui cara apa kita bersuci ataupun membersihkan diri. Salah satunya, sebelum kita melakukan beribadah atau melaksanakan ibadah, kita tentunya harus berwudu, kemudian membersihkan diri dari hadas besar, tentunya dengan mandi, dan jika tidak bisa berwudu, bisa juga dengan tayamum. Baik, selanjutnya dengan apa kita bersuci? Tentunya ada alat-alat yang telah ditentukan oleh syariat Islam dengan apa kita bersuci dan membersihkan diri. Salah satunya yang pertama itu dengan air. Tentu kita berwudu dengan air. Jika air tidak ada, kita dapat bertayamum dengan debu ataupun tanah. Dan yang kedua itu ada batu, di mana dalam syariat Islam kita dapat bersuci dengan batu dan juga dengan tanah. Setelah kita mengetahui apa saja alat untuk bersuci yang mana sebelumnya sudah dijelaskan, tentu dalam pembelajaran kali ini kita akan terfokus kepada alat bersuci kita, yaitu dengan air. Nah, air itu sendiri ada beberapa pembagian. Untuk lebih pahamnya, apa saja itu bagian-bagian dari air atau pembagiannya, untuk lebih jelas akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, untuk pembagian air yang pertama, ya dalam syariat Islam itu dalam pembagian toharah, yang pertama itu adalah air mutlak. Nah, air mutlak ini sendiri merupakan air yang suci dan dapat mensucikan, di mana air ini masih murni dan tidak ada bercampur dengan sesuatu yang lainnya yang dapat merubah kesucian dan kemurnian dari air itu sendiri. Apa saja itu air mutlak? Untuk pembagian air mutlak, air yang murni dan tidak ada campuran dari yang lainnya, itu ada 7 jenis. Yang pertama adalah air hujan. Kemudian yang kedua adalah air laut. Yang ketiga adalah air sungai. Dan yang keempat adalah air sumur. Yang kelima, air mata air. Yang keenam, air es. Dan yang ketujuh adalah air embun.
Itulah 7 jenis air mutlak yang tidak ada campur dan dapat mensucikan untuk berwudu dan mandi tentunya. Selanjutnya, pembagian air yang kedua adalah air musyammas. Nah, air musyammas ini adalah air yang suci dan dapat mensucikan, tetapi makruh digunakan. Apa saja ya air musyammas itu? Dia suci dan mensucikan, namun ketika kita menggunakannya makruh untuk digunakan. Nah, untuk air musyammas ini yaitu jenis air yang mensucikan tadi, air yang suci mensucikan tapi makruh digunakan. Nah, jenis air ini contohnya air yang dipanaskan di bawah sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam, yang mana dia bukan wadah emas dan juga bukan perak, namun seperti wadah logam, besi ataupun tembaga. Nah, air itu makruh digunakan apabila sengaja dipanaskan di atas terik matahari. Selanjutnya, pembagian air yang ketiga yaitu air musta'mal. Nah, air musta'mal adalah air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan. Seperti apa air tersebut? Yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci contohnya. Jadi, air yang sudah digunakan untuk bersuci, misalnya kita berwudu, dan air wudu itu sendiri tidak dapat untuk kita lakukan untuk bersuci lagi, karena air itu sudah kita gunakan. Selanjutnya yaitu jenis pembagian air yang terakhir, air mutanajis, di mana air mutanajis ini adalah air yang najis dan tidak dapat mensucikan, seperti air yang telah kemasukan benda najis ataupun terkena najis. Lebih jelasnya pada gambar yang diperlihatkan, yaitu ada tikus atau bangkai tikus yang telah masuk ke dalam suatu wadah. Nah, air yang terkena oleh bangkai tikus dalam suatu wadah ini itu merupakan air mutanajis atau air yang telah terkena najis. Nah, mungkin sekian, semoga kita dapat memahami dari materi kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja itu najis, pembagiannya, dan hal-hal yang terkait dalam najis. Mungkin kita tutup kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.